Selamat pagi dan apa kabar Bapak pemirsa, senang sekali saya Meisha Laurencia kembali menjumpai Anda dalam program seputar iNews Sulsel edisi hari ini, Senin 14 November 2022. Sejumlah informasi menarik akan kami hadirkan dalam 30 menit ke depan di antaranya. Penjual ikan dilarikan ke rumah sakit usai ditebas senjata tajam oleh seorang rekannya. Wanita yang menawarkan jasa prostitusi online mengancam gunting dan memeras uang tamunya. Jeritan tangis histeris mewarnai proses evakuasi ring besi yang menempel di jari telunjuk seorang bocah. Pemirsa, selain cuplikan informasi utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya siap kami hadirkan pada pagi hari ini untuk Anda. Dan inilah seputar iNews Sulsel selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan informasi utama. Seorang penjual ikan dilarikan ke rumah sakit usai ditebas senjata tajam oleh seorang rekannya. Ironisnya, perkelahian keduanya diduga akibat kendaraan. Keduanya saling senggol saat mengantar ikan di pasar. Mukhtar, pria 42 tahun dilarikan ke rumah sakit usai ditebas senjata tajam oleh Adi, pria berusia 38 tahun. Kedua pria ini merupakan penjual ikan di Pasar Sentral Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Kejadian ini bermula korban dan pelaku saling bertatapan mata usai kendaraan yang mereka tumpangi bersenggolan di Jalan Pasar Sentral pada Jumat pagi 11 November 2022. Saat kemudian korban melayangkan pukulan ke arah pelaku, namun berhasil menghindar. Adi yang juga naik pitam mencabut senjata tajam berupa badik dan langsung menebas korban. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka tebasan senjata tajam di bagian lengan, jari, dan punggung, dan kini menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Lasinrang, Kabupaten Pinrang. Dari keterangan polisi, dugaan sementara kejadian ini terjadi hanya karena kesalahpahaman antara korban dan pelaku, karena tidak ada perselisihan sebelumnya. Namun polisi masih menyelidiki lebih lanjut kasus tersebut. Sebelumnya terjadi ketersinggungan, sementara kita dalami karena masing-masing profesi penjual ikan, apakah ada motif dendam atau hanya ketersinggungan biasa saja. Jadi pelakunya sekarang sudah diamankan dan saat ini sudah dalam proses penyidikan. Kalau di jalan ya kayak kesenggol. Terus marah ditatap sama bapak, langsung cabut parang dia. Memang dia ikuti atau langsung ditempa pada saat baku senggol? Langsung ditempa itu. Sementara pelaku kini diamankan di Polres Pinrang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku dijerat dengan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan korban luka berat dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Pinrang, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, pria dan wanita yang diduga pasangan kekasih di Goa mencuri motor milik pengemudi ojek online yang sedang diparkir di lorong rumah warga. Aksi pelaku terekam kamera CCTV. Pencurian satu unit motor ini terjadi di Kelurahan Tombolo, Kecamatan Sombaopo, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Dalam rekaman kamera CCTV, pelaku terlihat mempelajari situasi sekitar yang sepi dan membawa kabur sepeda motor milik pengemudi ojek online yang tidak dikunci stang. Hanya dengan waktu kurang lebih dari 2 menit, pelaku berhasil membawa kabur motor korban. Aksi pencurian ini terjadi pada Kamis petang saat kondisi di lorong warga sedang sepi. Menurut warga, pelaku ke lokasi bersama seorang wanita yang diduga kekasihnya dengan mengendarai sepeda motor. Pencurian motor ini pun telah dilaporkan korban ke polisi dengan membawa bukti rekaman kamera CCTV. Saya mau sholat maghrib, Pak. Awalnya kita sholat maghrib? Iya, pakai mukena. Terus saya lihat ke belakang si Alfi yang dia bilang ada motor dicuri. Jadi keluar, Mak, ini masjid. Dengar dari masjid banyak yang orang. Yang satu orang saya lihat, saya tidak tahu itu perempuan, Pak. Tapi di dalam video ada kita lihat itu yang 2 orang perempuan. Di situ di CCTV kan dia ambil gambar di sini.
Warga dihimbau agar mengunci stang motor saat memarkir kendaraan untuk menghindari aksi pencurian sepeda motor. Dari Kabupaten Goa, Bukma Ainus, MNC Media melaporkan. Pemirsa, seorang wanita yang menawarkan jasa prostitusi online kemudian mengancam gunting dan memeras uang tamunya diamankan polisi. Pelaku melakukan aksinya lantaran tersinggung saat pelanggannya membatalkan kencan setelah mengetahui foto yang dipajang tidak sesuai aslinya. Aparat tim penikam Polrestabes Makassar yang mendapatkan laporan langsung mendatangi lokasi kejadian diduga aksi pengancaman dan pemerasan uang oleh seorang wanita yang bekerja sebagai PSK melalui prostitusi online kepada pria yang merupakan tamunya di sebuah rumah kos Jalan Veteran Utara, Kota Makassar. Saat di lokasi, anggota sempat dihalang-halangi oleh rekan pelaku yang berjaga di luar kamar dan berusaha mengalihkan perhatian polisi. Hingga saat proses pencarian terhadap pelaku pun polisi sempat terkecoh karena kamar yang digunakan oleh wanita tersebut telah kosong dan hanya didapati barang bukti berupa sejumlah alat kontrasepsi. Namun setelah mendapatkan informasi dari korban, polisi akhirnya menciduk pelaku yang bersembunyi di kamar lainnya. Saat proses penangkapan, pelaku sempat membuat kericuhan dengan berteriak menolak untuk diamankan, hingga polisi dapat membujuknya dan mau dibawa ke Mapolsek Makassar bersama dengan satu rekannya. Menurut Kasih Humas Polrestabes Makassar AKP Lando Sambolaya, pelaku mengaku tersinggung dengan korban yang membatalkan kencannya usai bertemu serta mengetahui foto yang dipajangnya di aplikasi prostitusi online berbeda dengan wajahnya. Pelaku kemudian mengancam korban dengan gunting dan memeras uang 100.000 kepada tamunya tersebut. Micatlah, ya micat. Ternyata setelah bahwa ini perempuan mempublikasikan wajah tidak sesuai dengan aslinya, tidak dengan harapan. Jadi kepada laki-laki, ketika laki-laki datang di tempat tersebut, memang tidak sesuai dengan kenyataan sehingga dia membatalkan transaksi. Namun karena perempuan merasa mungkin malu ya, merasa keberatan sehingga mengancam laki-laki dengan menggunakan gunting untuk tebus 100.000 sebagai tanda pembatalan. Guna proses hukum lebih lanjut, pelaku bersama rekannya dibawa ke Mapolsek Makassar untuk diperiksa dan diambil keterangan. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur Ainus melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto dipercaya sebagai pembicara dalam High Level Experts and Leaders Panel Conference G20 di Bali. Wali Kota Makassar Dani Pomanto mempresentasikan Sombere and Smart City. Keberhasilan penerapan Sombere and Smart City oleh Wali Kota Makassar kembali menjadi perhatian internasional. Wali Kota Makassar Muhammad Dani Pomanto dipercaya sebagai pembicara dalam High Level Expert and Leader Panel Conference yang merupakan rangkaian acara G20 di Bali pada Kamis 11 November. Dalam forum yang dihadiri pakar perencanaan kota dari berbagai negara di dunia ini, Dani Pomanto menjelaskan konsep hingga dampak dari penerapan Sombere and Smart City. Dani Pomanto mengatakan ada alasan tersendiri mengenai penamaan tersebut. Kecanggihan teknologi harus berjalan beriringan dengan nilai kearifan lokal yang telah ada. Sistem Sombere and Smart City sebagai platform dan induk kota cerdas bagi Makassar telah menghasilkan ragam program cerdas untuk mengidentifikasi persoalan dan menemukan solusinya. Tidak hanya untuk memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik saja, tetapi juga telah dimanfaatkan untuk mengatasi persoalan yang tengah dihadapi masyarakat. Dani Pomanto menggambarkan seberapa besar dampak pandemi bagi perekonomian di Makassar sehingga harus terungkap. Penguatan kebutuhan pangan keluarga, sirkulasi perekonomian di lorong, serta mitigasi sosial dipadu dalam program lorong wisata. Dari Makassar, tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, kemeriahan Hari Jadi Kota Makassar ke-415 juga diperingati oleh warga lorong wisata Mutiara
Lorien, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya. Warga antusias nonton bareng dengan memakai pakaian adat hingga memotong tumpeng. Sayangnya lorong ini luput dari perhatian pemerintah setempat karena tidak masuk data lorong wisata. Lagu Indonesia Raya. Beginilah suasana peringatan Hari Jadi Kota Makassar ke-415 di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya. Warga lorong wisata Mutiara Lorien RW 10 yang menjadi pusat peringatan Hari Jadi Kota Makassar di Kelurahan Sudiang Raya ini diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Warga antusias dengan berpakaian adat melakukan nonton bareng puncak Hari Jadi Kota Makassar yang digelar di lapangan Karebosi yang disiarkan langsung melalui media sosial YouTube. Dalam sambutan, Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto mengatakan, lorong wisata adalah jawaban dari keresahan dunia dalam mengatasi krisis pangan. Usai mendengarkan sambutan Wali Kota Makassar, warga lorong wisata Mutiara Lorien melakukan pemotongan nasi tumpeng dan makan malam bersama aneka pangan rebusan. Warga mengaku peringatan Hari Jadi Kota Makassar ini dilaksanakan dengan swadaya masyarakat karena sangat mendukung program Wali Kota Makassar. Kita mendukung, mensupport kegiatan program pemerintah daerah Kota Makassar, sekalipun kita tidak terdaftar sebagai penyelenggara lorong wisata pada tahun ini, tapi kita tetap semangat karena harapan kita agar kita bisa berpartisipasi di dalam rangka mensukseskan program lorong wisata pemerintah Kota Makassar. Harapan saya ya mungkin lebih diperhatikan lagi karena kami di sini Pak terus terang saja masih pribadi. Sayangnya lorong wisata Mutiara Lorien yang pernah meraih prestasi dalam program Lorong Garden ini luput dari perhatian pemerintah setempat. Sehingga warga Kodam 2 berharap Wali Kota Makassar Dade Pomanto bisa memberikan perhatian kepada warga di Kelurahan Sudiang Raya. Dari Makassar, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya, di antaranya. Terlibat jaringan prostitusi online, 4 PSK dan 2 mucikari diamankan Satuan Polisi Pamong Praja. Akan hadir saat lagi, tetaplah di seputar iNews Sulsel. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di seputar iNews Sulsel. Pemirsa, seorang karyawan minimarket pelaku begal payudara diamankan polisi setelah diduga melakukan tindakan tak senonoh terhadap salah seorang wanita saat mengendarai sepeda motor. Bahkan pelaku sambil tertawa dan mengacungkan jari tengahnya saat korban mengejar pelaku yang juga mengendarai sepeda motor. Dari rekaman video amatir yang sempat direkam oleh korban, terlihat pelaku begal payudara mengendarai sepeda motor melintas di Jalan Poros, Kecamatan Lawu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Usai meremas payudara wanita pengendara sepeda motor berinisial FA berusia 25 tahun, yang merupakan salah seorang jurnalis wanita. Korban yang tidak terima langsung mengejar pelaku sambil berteriak akan melaporkan kejadian itu ke pihak berwajib. Namun bukannya merasa bersalah, pria ini malah tertawa kemudian mengacungkan jari tengahnya lalu tancap gas kabur dari kejaran korban.
Berbekal dari rekaman video amatir dari korban, tim Jatanras Polres Maros bergerak cepat dan berhasil meringkus pelaku di rumahnya yang berada di Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Di depan polisi, pelaku bernama Saiful berusia 22 tahun, salah seorang karyawan minimarket, mengaku hanya iseng dan terinspirasi dari tayangan video TikTok yang melakukan aksi begal payudara terhadap pengendara sepeda motor wanita. Sebelumnya, aksi begal payudara ini terjadi ketika korban yang pulang dari liputan mengendarai sepeda motor. Pelaku kemudian dari arah belakang langsung menghampiri korban, lalu meremas payudara korban. Tidak terima, akhirnya korban melaporkan kejadian ini ke Polres Maros. Jadi kamu terinspirasi dari TikTok? Memang ada TikTok seperti itu ya kejadiannya ya? Jadi kamu terinspirasi ketika korban ini sendiri di atas motor, kamu lambung. Maka aja kenalan awalnya, Pak. Oh, aja kenalan awalnya. Terus paling belakang kenalan kata dia diami ya. Oh, kamu sempat ada cerita? Iya, kata diami. Kamu sampingnya gini. Terus apa kata kamu sama korban? Kata kenalan diami ya. Lagi pegang. Apa yang kamu pegang? Payudaranya. Kamu keremas? Iya, kamu remas. Pakai tangan apa? Kiri. Ketika pelapor ini melintas di Jalan Poros Maros, dia berjalan perlahan, mengendarai secara perlahan. Tiba-tiba melintaslah pelaku ini, langsung saja dia meraba dada dari korban ini. Nah, menurut hasil BAP, pelaku melakukan itu hanya karena iseng dan dia mengaku hilaf atas kejadian yang. Selain mengamankan sepeda motor, pelaku hingga saat ini masih menjalani pemeriksaan di ruang unit PPA Polres Maros dan terancam pasal 289 KUHP dengan ancaman di atas 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan Aidius melaporkan. Pemirsa, untuk meningkatkan kolaborasi dan sinergitas pemerintah daerah dan mitra kerja dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting, perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sulawesi Selatan menggelar rapat koordinasi percepatan penurunan stunting bersama TPPS Provinsi dan Kabupaten Kota. Allahumma ya Allah, dengan penuh pasrah dan Allahumma ya Allah, sungguh betapa daifnya kami. Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sulawesi Selatan menggelar rapat koordinasi percepatan penurunan stunting bersama TPPS Provinsi dan Kabupaten Kota. Peserta tim percepatan penurunan stunting Provinsi dan Kabupaten Kota terdiri dari Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, OPD KB, Bapeda, Perguruan Tinggi, Satgas, dan mitra terkait lainnya berjumlah 160 orang. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Rita Mariani, dalam arahannya mengatakan, kegiatan ini sangat strategis dalam rangka memperkuat tugas dan fungsi masing-masing bidang dalam mendukung percepatan penurunan stunting. Bantuan Kementerian Sosial senilai lebih dari. Jadi kegiatan ini adalah merupakan rapat koordinasi ya untuk kita diskusikan terkait dengan pelaksanaan percepatan penurunan stunting di 24 kabupaten. Ya, makanya yang diundang itu adalah seluruh koordinator. Tadi saya sudah sebutkan ada 4 koordinator, ya, antara lain koordinator bidang intervensi sensitif, spesifik, kemudian ada koordinator bidang data, kemudian ada koordinator bidang perubahan perilaku dan pendampingan keluarga. Ya. Kemudian dari 4 koordinator ini diharapkan ya bisa memberikan menyampaikan seperti apa pengalaman ya mereka dalam melaksanakan, kemudian diharapkan bisa memberikan masukan sehingga pertemuan ini diharapkan ada sharing dari seluruh peserta ya. Kemudian tentu ada penguatan dari kami sebagai pelaksana dalam rangka untuk meningkatkan pemahaman ya.
Disebutkan TPPS menjadi wadah koordinasi dan sinergitas pemerintah daerah dalam pelaksanaan dan evaluasi percepatan penurunan stunting yang diharapkan dapat berjalan efektif, konvergen dan terintegrasi melibatkan lintas sektor, mitra pembangunan serta CSR. Orientasi dan pembekalan kepada tim pendamping keluarga dan ke depan akan dilakukan pembekalan kepada camat terkait tugas dan fungsi sebagai tim percepatan penurunan stunting di kecamatan berdasarkan Perka BKKBN 12 tahun 2021. Saat ini telah terbentuk tim audit khusus stunting di 24 kabupaten kota yang telah menyelesaikan audit kasus stunting tahap 1 mencapai 100%. Dari Makassar, Edi Mulyadi, iNews melaporkan. 3, stop stunting. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Terlibat jaringan prostitusi online, 4 PSK dan 2 mucikari diamankan Satuan Polisi Pamong Praja, Kota Parepare. Mereka terjaring saat Satpol PP Kota Parepare melakukan razia di sejumlah hotel di Kota Parepare. 6 orang terlibat jaringan prostitusi online diamankan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare Jumat 11 November 2022. Mereka yang terjaring diamankan saat Satpol PP Kota Parepare melakukan razia di sejumlah hotel di Kota Parepare. Dari 6 orang yang diamankan, 4 orang bekerja sebagai PSK dan 2 lainnya sebagai mucikari. Salah satu PSK online ini diciduk usai melayani pelanggan karena ditemukan alat kontrasepsi habis pakai dalam kamar hotel. Mereka digelandang ke kantor Satpol PP Kota Parepare untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah Dinas Satpol PP Kota Parepare. Kita mendapatkan dan menertibkan 5 orang perempuan dan 2 orang laki-laki, yang mana diantaranya terindikasi adanya 2 orang mucikari dan 2 pasang, dan diantara 2 orang ini kita dapatkan juga telah melakukan kegiatan prostitusi, mana kita temukan beberapa alat kontrasepsi di dalam kamar. Maka dari itu kami amankan langsung ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare untuk dimintai keterangan oleh penyidik pegawai negeri sipil. Selanjutnya pihak Satpol PP Kota Parepare akan melaporkan 2 mucikari kepada pihak kepolisian dan untuk 4 orang PSK akan diserahkan ke Dinas Sosial untuk diberikan pembinaan. Dari Kota Parepare, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, proses evakuasi ring besi yang menempel di jari telunjuk seorang bocah perempuan berlangsung dramatis. Jeritan tangis histeris saat tim rescue damkar Kota Makassar melakukan pelepasan ring besi pada jari telunjuk sang balita. Jeritan tangis histeris mewarnai prosesi evakuasi ring besi yang menempel di jari telunjuk seorang bocah perempuan warga Jalan Wesa B, Kecamatan Tamalan Ria, Kota Makassar. Dengan digendong sang ibu bersama neneknya, balita berusia 3 tahun ini tak henti-hentinya meronta dan menangis saat petugas rescue damkar Kota Makassar berusaha melepaskan ring besi menggunakan alat berupa gerinda kecil. Berbagai cara pun dilakukan agar sang anak tidak meronta. Balita berusia 3 tahun ini pun tampak mengalami kesakitan dan sudah mulai mengalami pembengkakan akibat lubang ring besi terlalu sempit yang melekat di jari telunjuknya. Setelah 1 jam lebih, petugas akhirnya berhasil melepaskan ring besi seberat 5 gram dari jari sang balita. Kadis Damkar Kota Makassar Hasanuddin menuturkan, prosesi evakuasi ring besi pada jari anak tersebut dilakukan secara hati-hati agar tidak cedera, mengingat anak tersebut tidak henti-hentinya meronta. Jadi caranya dilapisi, setelah digurinda, karena bahan dari ring juga ini agak keras, digurinda yang 2 sisi.
Jadi sisi atas sama sisi bawahnya itu kita gurinda. Begitu terlepas, alhamdulillah sudah. Berapa lama penanganannya? Penanganannya memang cukup lama karena si Adel ini meronta-ronta karena mungkin juga melihat alatnya, ya. Melihat alatnya, bahkan bunyinya juga bunyi yang memang bunyi ekstrim seperti gurinda. Kasus ini pun menjadi pelajaran untuk para orang tua agar mengawasi anak-anak mereka saat bermain. Apalagi anak tersebut dibiarkan bermain sendiri, mengingat di usia tersebut anak tengah mengalami masa pertumbuhan. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur iNews melaporkan. Ini mainannya saya kasih kembalikan. Pemirsa, beragam cara dilakukan masyarakat untuk memperingati Hari Pahlawan 10 November. Kalangan pemuda di Makassar menggelar upacara dan ziarah di Makam Pahlawan Sultan Hasanuddin. Sementara di Kabupaten Pindrang, komunitas sepeda ontel berkeliling kota dengan menggunakan kostum pahlawan. Memperingati Hari Pahlawan Nasional 10 November 2022, pemuda yang tergabung dalam Selebes Public Speaking melaksanakan upacara penghormatan kepada jasa pahlawan di Kompleks Makam Sultan Hasanuddin Sombaopo, Kabupaten Goa. Lokasi upacara sengaja dilaksanakan di dalam kompleks makam untuk mengingat jasa para pahlawan yang telah berjuang meraih kemerdekaan dengan harapan kaula muda saat ini dapat melanjutkan estafet kepemimpinan para pejuang. Pahlawan kita dahulu tentu merelakan seluruh apa yang dimiliki, waktu, tenaga, bahkan rela mengorbankan darahnya demi menegakkan kemerdekaan di bumi pertiwi ini. Karena itu kami sebagai anak muda, generasi muda, tentu ingin melanjutkan stafet kepemimpinan yang telah ditorehkan oleh para pendahulu kami. Kami yakin dari anak-anak muda sekarang ini insya Allah akan bisa melanjutkan stafet kepemimpinan yang telah ditorehkan oleh para pendahulu kita semua, yaitu bagaimana kita berjuang menjaga kemerdekaan negara kita. Jangan sampai negara kita ingin diporak-porandakan oleh negara lain. Jangan sampai semangat pahlawan yang dulu telah hilang sehingga kita menjadi pemuda-pemuda yang hanya generasi penikmat saja. Usai menggelar upacara, para mahasiswa melakukan tabur bunga di makam Raja-Raja Goa yang ada di Kompleks Makam Sultan Hasanuddin. Hei, siap. Sementara itu, ratusan masyarakat di Kabupaten Pindrang yang tergabung dalam komunitas sepeda ontel atau sepeda juang. Komunitas sepeda ontel ini berkeliling kota setelah mengikuti upacara Hari Pahlawan Nasional dan berziarah di Taman Makam Pahlawan. Kegiatan ini dilakukan untuk menumbuhkan rasa nasionalisme di Hari Pahlawan Nasional, khususnya memperlihatkan kepada kaum milenial tentang sejarah. Dalam rangka memeriahkan Hari Pahlawan ini di Pindrang, kami adakan suatu kegiatan setelah upacara dan kunjungan ke Makam Pahlawan. Kita adakan lomba sepeda tari tambang, begitu juga lomba sepeda lambat. Dalam hal ini seluruh peserta dari se-Sulawesi, Selbar mengikuti kegiatan tersebut. Tujuan ini untuk mengembalikan atau rasa atau jiwa nasionalis mereka, kami yang ada di ontelis, khususnya di pecinta besi tua ini. Dari Kabupaten Pindrang, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Semua komunitas itu bisa eksis. Inilah kedua hariannya kostum. Saudara Acung biasa dipanggil Acung. Apalagi standar Majene atau. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program seputar iNews Sulsel edisi hari ini. Selamat menyaksikan program RCTI selanjutnya. Saya Meisha Lorencia dan segenap kru yang bertugas undur diri. Tetap semangat dan salam kita pada bersama.